Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi yang tenang di kediaman Andini, seketika pecah oleh dering ponsel yang nyaring di atas meja makan. Tanpa melihat layarnya pun, Andini sudah bisa menebak siapa yang menelepon di jam sepagi ini. Hanya ada satu orang yang selalu berhasil membuat jantungnya berdebar cemas. Benar saja, nama Ibu Ratmi tertera di sana, seolah menatapnya dengan tajam. Sambil menarik napas panjang untuk mengumpulkan kekuatan, Andini menggeser ikon hijau. "Halo, Bu. Selamat pagi," sapanya, berusaha keras agar suaranya terdengar ceria dan stabil. Hening sejenak di seberang sana, yang kemudian disusul oleh suara dengusan singkat yang khas. "Pagi. Firman sudah berangkat?" tanya Bu Ratmi, langsung ke inti persoalan tanpa ada basa-basi. Nadanya begitu datar dan dingin, seolah sedang melakukan interogasi. "Sudah, Bu. Tadi pagi sekali ada rapat penting katanya," jawab Andini. Ia bisa membayangkan ekspresi tidak suka di wajah ibu mertuanya. "Rapat, rapat, dan rapat. Seharusnya kamu sebagai istri itu bisa memastikan suamimu sarapan dengan benar, bukan hanya dibiarkan pergi dengan perut kosong. Apa yang kamu siapkan untuknya tadi?" cecar Bu Ratmi. Rentetan pertanyaan itu terasa seperti tuduhan. "Saya buatkan roti panggang dengan alpukat dan telur, Bu. Kopi hitam kesukaannya juga sudah saya siapkan," jelas Andini dengan sabar. Terdengar decakan lidah penuh ketidakpuasan. "Roti panggang? Makanan orang bule. Kamu ini aneh sekali." Firman itu lahir dan besar di tanah Jawa, lidahnya terbiasa dengan masakan rumahan. "Harusnya kamu siapkan nasi hangat, sayur lodeh, atau paling tidak nasi goreng. Apa kamu tidak tahu makanan kesukaan suamimu sendiri setelah menikah bertahun-tahun?" Setiap kata yang dilontarkan Bu Ratmi terasa seperti jarum kecil yang menusuk harga dirinya. Selalu seperti ini, tidak ada yang pernah benar di matanya. Andini hanya bisa diam, meremas jemarinya di bawah meja makan yang terbuat dari kayu jati solid. "Maaf, Bu. Besok akan saya siapkan nasi goreng untuk Firman," ucapnya lirih, sebuah kalimat yang sudah menjadi semacam refleks untuk menghindari perdebatan yang lebih panjang. "Tidak perlu. Siang ini ibu akan ke rumahmu. Ada yang mau ibu bicarakan. Pastikan kamu ada di rumah. Dan tolong, jangan suguhkan ibu teh celup murahan seperti kemarin. Beli teh tubruk yang wangi di pasar," perintah Bu Ratmi, tegas dan final. Telepon pun langsung ditutup tanpa salam perpisahan. Andini meletakkan ponselnya dengan pelan. Keheningan rumah megah itu terasa semakin menekan. Ia menatap sekelilingnya, pada perabotan mahal yang tertata sempurna, lukisan abstrak di dinding, dan taman belakang yang rimbun dengan koleksi anggrek kesayangannya. Semua ini adalah dunianya. Istana yang ia bangun dari harta warisan orang tuanya, namun terasa seperti sangkar emas yang dingin. Kemewahan ini gagal memberinya kehangatan yang ia dambakan dalam pernikahannya. Kini, istananya akan segera kedatangan tamu yang selalu berhasil merusak kedamaiannya. Dengan helaan napas berat, Andini beranjak dari kursi. Ia mulai membersihkan rumah yang sebenarnya sudah bersih, hanya untuk menyibukkan pikiran dan meredam gemuruh di dadanya. Ia tahu, sebersih apapun rumahnya, semahal apapun perabotannya, Bu Ratmi akan selalu menemukan celah untuk mencelanya. Pukul 11 siang, suara klakson mobil di depan gerbang menandakan kedatangan sang ratu. Andini bergegas membuka pintu, memasang senyum terbaiknya. Bu Ratmi melangkah masuk dengan angkuh, matanya yang tajam langsung memindai seluruh ruang tamu. Pakaiannya necis, perhiasan emasnya berkilauan, kontras dengan ekspresi wajahnya yang selalu masam setiap kali menatap Andini. "Rumahmu ini terlalu banyak kaca. Jadi kelihatan dingin, tidak ada hangat-hangatnya seperti rumah keluarga," komentarnya sebagai kalimat pembuka. Andini hanya tersenyum tipis. "Silakan duduk, Bu." Ia meletakkan secangkir teh tubruk melati yang wangi, dan beberapa potong kue lapis legit di atas meja. Bu Ratmi meliriknya sekilas. "Kue beli di toko, ya? Kelihatan dari potongannya. Harusnya kamu belajar buat kue sendiri. Istri itu harus serba bisa, bukan hanya mengandalkan uang," katanya sambil menyeruput tehnya dengan gerakan anggun yang dibuat-buat. Andini duduk di seberangnya, diam, sudah siap menjadi sasaran tembak. Dan benar saja, rentetan peluru kata-kata pedas mulai ditembakkan. Bu Ratmi mengomentari lukisan di dinding yang menurutnya aneh dan tidak punya arti. Ia mengkritik vas bunga di sudut ruangan yang katanya salah warna. Bahkan bantal sofa pun tak luput dari kritiknya. Dianggap terlalu empuk dan membuat orang malas. "Kamu ini bagaimana, sih?"
Mengurus rumah sebesar ini saja tidak becus. Lihat itu, di pojok sana masih ada debu, ujarnya sambil menunjuk ke sebuah sudut yang sebenarnya bersih mengilap. Pantas saja Firman lebih betah di kantor. Di rumah istrinya tidak bisa menciptakan suasana yang nyaman. Hati Andini terasa seperti diremas. Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa ia sudah melakukan yang terbaik. Tapi ia tahu itu sia-sia. Melawan Bu Ratmi hanya akan membuat situasinya semakin buruk. Firman pasti akan membelanya, membela ibunya. Puncaknya adalah ketika Bu Ratmi mulai membicarakan tentang keturunan. Kalian ini sudah menikah berapa lama? Kok belum ada tanda-tanda juga? Jangan-jangan kamu yang bermasalah, tuduhnya dengan tatapan menusuk. Kami sudah periksa ke dokter, Bu. Kata dokter kami berdua sehat. Hanya perlu sabar dan jangan stres, jawab Andini dengan suara bergetar. Bu Ratmi tertawa sinis. Alasan. Mungkin kamu terlalu sibuk mengurus anggrek-anggrek tidak bergunamu itu sampai lupa caranya mengurus suami. Dulu, banyak perempuan baik-baik yang mau sama Firman. Anak pejabat, anak pengusaha. Tapi anakku itu buta. Memilih kamu yang hanya modal kaya tapi tidak punya keahlian apa-apa. Air mata sudah menggenang di pelupuk mata Andini, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada wanita tua di hadapannya untuk melihatnya menangis. Tepat saat itu, suara mobil Firman memasuki halaman. Andini merasa sedikit lega, berharap kehadiran suaminya bisa menghentikan serangan verbal ini. Firman masuk ke dalam rumah, wajahnya tampak lelah. Loh, ada ibu, sapanya, lalu mencium punggung tangan ibunya dengan takzim. Ia duduk di samping ibunya, sama sekali tidak melirik ke arah Andini. Bagaimana pekerjaanmu, Le? Kamu kelihatan kurus sekali. Istrimu ini tidak merawatmu dengan benar, ya? Adu Bu Ratmi dengan nada manja yang dibuat-buat. Firman tertawa kecil. Ah, ibu ini bisa saja. Pekerjaan memang sedang banyak, Bu. Ia menoleh ke arah Andini, akhirnya. Kamu kenapa diam saja, Din? Buatkan minum untuk suamimu. Perintah itu, bukan permintaan, terasa seperti tamparan bagi Andini. Dengan hati yang berat, ia beranjak ke dapur. Dari sana, ia bisa mendengar percakapan mereka. Bu Ratmi terus mengeluh tentang dirinya, dan Firman hanya menanggapi dengan gumaman atau tawa kecil, tanpa sedikit pun niat untuk membelanya. Setelah Andini kembali dengan segelas jus jeruk untuk Firman, Bu Ratmi bangkit dari duduknya. Waktunya untuk pulang telah tiba. Ya sudah, ibu pulang dulu. Ingat pesan ibu ya, Firman. Jaga kesehatanmu baik-baik, katanya sambil mengelus pipi anak laki-laki satu-satunya itu. Saat di ambang pintu, Bu Ratmi menoleh ke arah Andini yang berdiri mematung di belakang suaminya. Wanita itu menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Namun kemudian, sebuah senyum aneh tersungging di bibirnya. Senyum yang tidak pernah Andini lihat sebelumnya. Bukan senyum sinis atau mengejek, melainkan senyum yang penuh arti, seolah menyimpan sebuah rahasia besar. Senyum itu membuat bulu kuduk Andini berdiri. Besok, kata Bu Ratmi dengan suara yang lembut namun terdengar mengerikan, ibu akan bawakan kamu sesuatu yang spesial, masakan ternak yang pernah kamu coba. Khusus untukmu, Enduk. Setelah mengucapkan itu, ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Andini yang berdiri kebingungan dengan perasaan tidak enak yang semakin menjadi-jadi. Malam itu Andini tidak bisa tidur nyenyak. Senyum aneh ibu mertuanya dan kalimat terakhirnya terus terngiang di kepalanya. Ia merasa gelisah. Firman yang tidur di sampingnya tampak tidak peduli. Ketika Andini mencoba menceritakan tentang kunjungan ibunya, Firman hanya menjawab singkat, "Sudahlah, Din. Ibu kan memang begitu orangnya. Jangan dimasukkan ke hati." Jawaban yang sama seperti ratusan kali sebelumnya. Jawaban yang membuat Andini merasa perjuangannya dalam pernikahan ini hanya ia jalani seorang diri. Akibatnya, keesokan paginya ia bangun dengan kondisi tubuh yang tidak karuan. Kepalanya terasa berat, sendi-sendinya ngilu, dan hawa dingin terasa menusuk tulang meskipun udara pagi itu cukup hangat. Ia demam. Masuk angin, begitu orang biasa menyebutnya. Dengan tubuh yang lemas, ia memaksakan diri turun dari tempat tidur. Ia tidak ingin Bu Ratmi punya amunisi baru untuk menghinanya, karena tidak menyiapkan sarapan untuk suaminya. Namun, baru beberapa langkah, kepalanya pusing dan pandangannya berkunang-kunang. Ia kembali duduk di tepi ranjang. Firman keluar dari kamar mandi, sudah rapi dengan kemeja kerjanya. "Kamu kenapa?" tanyanya, lebih terdengar seperti pertanyaan basa-basi daripada kekhawatiran tulus. "Badanku tidak enak, Mas. Sepertinya aku demam," jawab Andini lirih. Firman hanya mengangguk. "Ya sudah, kamu istirahat saja.
Nanti aku bisa sarapan di kantor. Aku berangkat dulu, katanya sambil menyambar tas kerjanya. Ia mengecup kening Andini sekilas, sebuah kecupan yang terasa dingin dan terburu-buru, lalu pergi begitu saja. Andini menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu, merasakan hatinya semakin hampa. Bahkan saat ia sakit pun, suaminya tidak menunjukkan sedikit pun rasa cemas. Andini memutuskan untuk kembali berbaring, menarik selimut hingga menutupi lehernya. Ia berharap tidur bisa memulihkan tenaganya. Namun, baru saja matanya terpejam, bel rumah berbunyi. Dengan langkah gontai, ia menuruni tangga. Siapa yang bertamu sepagi ini? Ia membuka pintu dan terkejut setengah mati. Di hadapannya, berdiri Bu Ratmi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah penampilan dan sikapnya. Wanita itu tersenyum lebar, senyum ramah yang tulus, sangat berbeda dari senyum mengerikan kemarin. Ia membawa sebuah rantang stainless steel di tangannya. Loh, Enduk, kok kamu pucat sekali? Kamu sakit? Tanyanya dengan nada khawatir yang terdengar sangat meyakinkan. Andini begitu terkejut sampai ia hanya bisa mengangguk pelan. Iya, Bu. Sepertinya masuk angin. Bu Ratmi langsung menunjukkan wajah prihatin. Ya ampun, kasihan sekali menantuku ini. Kebetulan sekali, ibu semalaman tidak bisa tidur memikirkanmu. Makanya, pagi-pagi sekali ibu sudah di dapur. Memasak ini khusus untukmu, katanya sambil mengangkat rantang yang dibawanya. Ia menuntun Andini untuk duduk di ruang makan, seolah ialah nyonya rumah di sana. Ini, rendang daging resep warisan dari eyang buyut ibu. Dagingnya yang paling empuk, bumbunya ibu racik sendiri dengan tangan ibu. Obat paling manjur untuk orang sakit sepertimu. Bisa langsung memulihkan tenaga, cerocosnya panjang lebar dengan penuh semangat. Ia membuka rantang itu, dan aroma harum rempah yang pekat langsung menguar memenuhi ruangan. Daging rendang yang berwarna coklat kehitaman dengan bumbu kental yang berminyak tampak sangat menggugah selera. Andini menatap ibu mertuanya dengan bingung. Perubahan sikap yang drastis ini terasa sangat aneh. Kemarin wanita ini menghinanya habis-habisan, hari ini ia datang membawakan makanan dengan penuh perhatian. Sebagian kecil hatinya merasa terharu. Mungkinkah ini titik balik hubungannya dengan sang mertua? Mungkinkah Bu Ratmi akhirnya luluh dan mau menerimanya? Namun, sebagian besar hatinya dipenuhi rasa curiga. Ini terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Sikap manis ini terasa seperti topeng yang menutupi sesuatu yang lain. Terima kasih banyak, Bu. Ibu jadi repot-repot, ucap Andini, mencoba tersenyum. Tidak repot sama sekali. Apapun untuk menantu kesayangan ibu, balas Bu Ratmi sambil menepuk-nepuk punggung tangan Andini. Gerakan itu pun terasa janggal. Bu Ratmi mengambil sebuah mangkuk porselen putih dari lemari dapur Andini, dan dengan cekatan memindahkan rendang dari rantang ke dalam mangkuk itu. Nah, sudah. Kamu harus makan selagi hangat, biar khasiatnya terasa. Ibu tidak bisa lama-lama, mau ada arisan. Ibu pulang dulu, ya. Cepat sembuh, Enduk, katanya. Andini mengantarnya sampai ke pintu depan. Saat Bu Ratmi sudah melangkah keluar, ia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Wajahnya kembali serius. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Andini, seolah hendak membisikkan sebuah rahasia penting. Suaranya pelan, nyaris seperti desisan. Ingat pesan ibu, Enduk. Makan selagi hangat, ya. Rendang ini resep khusus, hanya untukmu. Ia berhenti sejenak, matanya menatap tajam ke dalam mata Andini. Jangan sampai Firman ikut makan. Kasihan perutnya nanti tidak cocok. Ini khusus untuk memulihkan tenagamu. Setelah mengucapkan kalimat itu, senyum ramahnya kembali terpasang. Ia menepuk pundak Andini sekali lagi sebelum benar-benar pergi. Andini berdiri terpaku di ambang pintu, merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya, bukan karena sakitnya, melainkan karena bisikan mertuanya. Peringatan itu. Jangan sampai Firman ikut makan. Kalimat itu terdengar seperti sebuah larangan mutlak. Mengapa? Bukankah Firman juga menyukai rendang buatan ibunya? Mengapa perutnya bisa tidak cocok? Bukankah itu masakan ibunya sendiri? Berbagai pertanyaan berkelebat di benaknya, membuat kepalanya semakin pusing. Ia menutup pintu dan kembali ke meja makan. Di atas meja, semangkuk rendang yang masih mengepulkan uap tipis seolah menatapnya. Aromanya yang tadi terasa lezat, kini entah kenapa terasa aneh, sedikit menyengat. Perutnya yang mual karena masuk angin semakin bergejolak. Ia sama sekali tidak berselera untuk menyentuh makanan itu. Andini menatap mangkuk itu lama, hatinya diliputi kebingungan dan firasat buruk yang tidak bisa ia jelaskan. Akhirnya, ia memutuskan untuk menutupinya dengan tudung saji dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Biarlah rendang itu di sana,
ia akan memikirkannya nanti jika kondisinya sudah lebih baik. Setelah kembali ke kamar, Andini mencoba untuk tidur, tetapi tubuhnya menolak untuk tenang. Rasa sakit di kepalanya berdenyut-denyut seirama dengan detak jantungnya yang gelisah. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan semangkuk rendang dan bisikan aneh ibu mertuanya kembali muncul. Mengapa Firman tidak boleh memakannya? Apa maksud dari perutnya tidak cocok? Bukankah itu masakan yang paling dirindukan Firman dari tangan ibunya? Pikiran-pikiran itu berputar-putar seperti angin puyuh, membuatnya semakin mual. Ia meraih segelas air putih di nakas dan meminumnya perlahan, mencoba menenangkan perutnya yang bergejolak dan pikirannya yang kalut. Ia melirik jam digital di dinding. Sudah pukul 10 pagi. Biasanya, pada jam-jam seperti ini ia sudah sibuk di dapur, menyiapkan menu makan siang untuk bekal Firman. Suaminya tidak suka makan di luar, selalu lebih memilih masakan rumah. Baginya, itu adalah salah satu bentuk perhatian terbaik dari seorang istri. Hari ini, ia gagal melakukannya. Jangankan memasak, berdiri lama saja rasanya sudah mau pingsan. Perasaan bersalah mulai merayap di hatinya. Ia merasa menjadi istri yang tidak berguna. Di saat suaminya bekerja keras di luar sana, ia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Ia meraih ponselnya, membuka galeri dan menatap foto-foto pernikahannya. Foto saat Firman tersenyum lebar sambil menyematkan cincin di jarinya. Foto saat mereka berdua tertawa bahagia di pelaminan. Kemana perginya semua kebahagiaan itu? Mengapa pernikahannya kini terasa seperti medan perang dingin, dengan ibu mertuanya sebagai komandan musuh dan suaminya sendiri sebagai prajurit netral yang selalu condong ke pihak lawan? Ia merindukan Firman yang dulu, Firman yang selalu membelanya, yang menatapnya seolah ia adalah satu-satunya wanita di dunia. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Ide yang terasa seperti secercah cahaya di tengah kegelapan pikirannya. Rendang itu, rendang buatan Ibu Ratmi. Firman sangat menyukai rendang buatan ibunya. Jika ia membawakan rendang itu sebagai bekal makan siangnya, Firman pasti akan sangat senang. Mungkin, dengan cara ini, ia bisa menebus kegagalannya memasak hari ini. Mungkin, perhatian kecil ini bisa sedikit meluluhkan hati suaminya dan mengingatkannya pada cinta mereka yang dulu. Firasat buruk yang tadi menggelayutinya ia tepis jauh-jauh. Ah, mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir, gumamnya pada diri sendiri. Tidak mungkin ibu sejahat itu. Peringatannya tadi mungkin hanya karena beliau khawatir rendangnya terlalu pedas untuk Firman. Itu saja. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, memaksakan logika untuk mengalahkan intuisi. Rasa bersalahnya sebagai seorang istri menjadi pendorong yang lebih kuat daripada kecurigaan di hatinya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Andini bangkit dari tempat tidur. Kepalanya masih terasa berat, tetapi tekadnya memberinya kekuatan. Ia berjalan perlahan menuruni tangga, menuju dapur. Di atas meja makan, mangkuk porselen berisi rendang itu masih tertutup tudung saji. Ia membukanya. Aroma rempah yang kaya kembali menyergap indera penciumannya. Kali ini, karena niatnya sudah berubah, aroma itu terasa begitu lezat dan menggoda. Ia mengambil kotak bekal favorit Firman, sebuah kotak bento berwarna hitam elegan dengan beberapa kompartemen. Dengan sangat hati-hati, ia mulai menata bekal itu. Pertama, ia mengisi kompartemen terbesar dengan nasi putih hangat yang baru saja matang dari penanak nasi. Ia meratakannya dengan sendok, membentuknya dengan rapi. Kemudian, ia membuka lemari es, mencari pendamping yang cocok. Ia menemukan brokoli dan wortel. Dengan cepat, ia merebus sayuran itu sebentar, hanya sampai warnanya cerah dan teksturnya masih renyah, lalu menatanya di salah satu kompartemen kecil. Sekarang tiba saatnya untuk sang bintang utama. Dengan sendok bersih, ia mengambil potongan-potongan daging rendang itu satu persatu. Dagingnya tampak begitu empuk, nyaris hancur saat disentuh. Ia meletakkannya dengan rapi di atas nasi hangat. Terakhir, ia menyiramkan bumbu rendang yang kental dan berminyak ke atas daging dan sebagian nasi. Warna coklat pekat bumbu itu kontras dengan warna putih nasi dan hijau brokoli, menciptakan tampilan yang sangat menggiurkan. Ia tersenyum puas menatap hasil karyanya. Sebuah bekal makan siang yang sempurna, dibuat dengan cinta dan harapan. Harapan agar suaminya senang, harapan agar suasana di antara mereka bisa kembali menghangat. Ia menutup rapat kotak bekal itu. Setelah memastikan tidak ada yang bocor, ia memasukkannya ke dalam tas bekal. Sebelum menelepon sopir Firman untuk mengambilnya, Andini mengambil ponselnya. Ia ingin memberi kejutan kecil untuk suaminya. Ia menata tas bekal itu di atas meja dengan pencahayaan terbaik, lalu mengambil fotonya. Setelah mendapatkan sudut yang pas, ia membuka aplikasi WhatsApp dan mengirimkan foto itu ke Firman.
Di bawah foto, ia mengetik sebuah pesan dengan jemari yang sedikit gemetar karena demam. Mas, maaf ya hari ini aku nggak bisa masak karena lagi nggak enak badan. Tapi jangan khawatir, makan siangmu tetap spesial. Ini aku bawakan rendang istimewa buatan ibu. Pasti enak banget. Jangan lupa dihabiskan ya, sayang. Semoga suka. Ia menambahkan emoji hati di akhir pesannya, lalu menekan tombol kirim. Pesan terkirim, centang 2 biru langsung muncul. Firman sudah membacanya. Hati Andini terasa sedikit lega dan hangat. Ia sudah melakukan yang terbaik. Tak lama kemudian, sopir datang mengambil tas bekal itu. Andini menyerahkannya dengan senyum tipis. Setelah mobil menghilang di tikungan jalan, ia kembali merasakan gelombang kelelahan yang luar biasa. Ia mengunci pintu dan kembali ke kamarnya. Rasa cemas dan curiga yang tadi sempat hilang, kini kembali merayap pelan, meskipun ia berusaha keras untuk mengabaikannya. Ia meminum obat penurun demam, lalu merebahkan diri di tempat tidur. Perlahan, matanya terasa berat dan ia pun tertidur. Tidurnya tidak nyenyak, dipenuhi mimpi-mimpi aneh yang kabur. Dalam mimpinya, ia melihat semangkuk rendang yang berubah menjadi segumpal lumpur hitam pekat, menelannya perlahan-lahan. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, tetapi kembali jatuh tertidur, tidak menyadari bahwa bekal makan siang yang ia kirim dengan penuh cinta itu adalah bekal terakhir bagi suaminya. Andini terbangun saat cahaya matahari sore mulai mengintip dari celah gorden kamarnya. Kepalanya masih terasa sedikit pusing, tetapi demamnya sudah jauh lebih baik. Tidur selama beberapa jam rupanya cukup membantunya memulihkan tenaga. Ia meraih ponselnya, berharap ada balasan dari Firman tentang bekal makan siangnya. Namun, layar ponselnya kosong. Tidak ada pesan balasan. Hanya centang biru yang menandakan pesannya tadi pagi telah dibaca. Andini menghela napas. Mungkin Firman sangat sibuk sampai tidak sempat membalas. Atau mungkin, ia tidak terlalu terkesan dengan kejutan itu. Pikiran negatif itu membuatnya sedikit murung. Ia beranjak dari tempat tidur, memutuskan untuk mandi air hangat agar tubuhnya lebih segar. Saat ia sedang mengeringkan rambutnya di depan meja rias, bel rumah kembali berbunyi. Andini mengerutkan kening. Siapa lagi yang datang? Ia melirik jam. Sudah hampir pukul 3 sore. Dengan sedikit rasa penasaran, ia menuruni tangga dan membuka pintu. Jantungnya serasa berhenti berdetak sesaat. Di depan pintu, Bu Ratmi berdiri dengan senyum terkembang lebar. Senyum yang sama mengerikannya dengan senyum kemarin sore. Hari ini, ibu mertuanya itu terlihat lebih necis. Ia mengenakan blus sutra berwarna merah marun dan rok batik yang serasi, lengkap dengan tas tangan kulit dan perhiasan yang berkilauan. Penampilannya lebih mirip orang yang akan pergi ke sebuah pesta perayaan daripada orang yang menjenguk menantunya yang sakit. Siang, Enduk. Bagaimana keadaanmu? Sudah baik kan? Sapa Bu Ratmi dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Ia melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. Matanya yang tajam langsung memindai sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu. Atau seseorang. Sudah lebih baik, Bu. Terima kasih, jawab Andini, berusaha menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Ia mempersilakan mertuanya duduk di ruang tamu, lalu bergegas ke dapur untuk membuatkan minum. Saat kembali dengan nampan berisi teh dan camilan, ia melihat Bu Ratmi sedang menatapnya dengan ekspresi aneh. Ada kilat tidak sabar di matanya. Duduk sini, Enduk, kata Bu Ratmi sambil menepuk-nepuk sofa di sebelahnya. Andini menurut dengan ragu. Jadi, Bu Ratmi memulai, suaranya terdengar penuh antisipasi. Rendang buatan ibu bagaimana? Enak sekali, kan? Resep itu sudah turun-temurun di keluarga ibu, loh. Khasiatnya bisa langsung membuat badanmu segar kembali. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya tidak lepas dari wajah Andini, seolah sedang menunggu sebuah pengakuan besar. Andini tersenyum tipis, masih belum menyadari apapun. Ia merasa sedikit tidak enak, karena telah mengecewakan usaha ibu mertuanya. Wah, rendangnya pasti enak sekali, Bu. Dari aromanya saja sudah tercium. Kelihatannya begitu lezat, jawab Andini dengan jujur. Senyum di wajah Bu Ratmi sedikit memudar. Alisnya bertaut. Loh, kok, kelihatannya? Memangnya kamu belum memakannya? Tanyanya, nada manisnya mulai menghilang, digantikan oleh nada tajam yang tidak sabar. Topeng keramahannya mulai retak. Andini menatapnya dengan polos. Belum, Bu. Seperti yang saya ceritakan tadi pagi, saya sedang tidak enak badan, mual sekali. Sama sekali tidak ada selera makan. Jelasnya, Bu Ratmi tampak semakin gelisah. Lalu, rendangnya kamu apakan? Jangan bilang kamu buang. Ibu membuatnya susah payah.
tuduhnya dengan suara yang mulai meninggi. Andini terkejut dengan perubahan nada itu. Tentu saja tidak saya buang, Bu. Mana mungkin saya tega. Makanan selezat itu tidak boleh terbuang sia-sia, katanya, mencoba menenangkan. Ia melanjutkan dengan nada riang, berpikir bahwa penjelasannya akan membuat ibu mertuanya senang. Jadi, karena saya tidak tega kalau rendangnya tidak ada yang makan, dan kebetulan sekali saya belum sempat memasak untuk bekal Mas Firman, jadi saya bawakan saja semangkuk rendang buatan ibu untuknya. Dia pasti senang sekali. Tadi pagi langsung saya kirim ke kantornya. Terima kasih banyak ya, Bu. Ibu sudah menyelamatkan saya. Saya tidak perlu pusing memikirkan bekal untuk Mas Firman hari ini. Andini mengakhiri kalimatnya dengan senyum tulus, sebuah senyum terima kasih dari seorang menantu kepada mertuanya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa senyum dan kalimatnya itu baru saja menyulut sebuah bom waktu. Hening. Ruang tamu yang luas itu tiba-tiba terasa senyap mencekam. Andini melihat perubahan drastis pada wajah ibu mertuanya. Warna wajah Bu Ratmi berubah dari kemerahan menjadi pucat pasi seperti mayat. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi horor yang tak terlukiskan. Matanya yang tadi tajam kini melotot lebar, dipenuhi kepanikan dan ketidakpercayaan. Bibirnya bergetar, terbuka dan tertutup tanpa suara, seolah ia ingin mengatakan sesuatu tetapi tenggorokannya tercekat. Tangannya yang memegang cangkir teh mulai gemetar hebat, menimbulkan bunyi gemerincing yang memecah keheningan saat cangkir itu beradu dengan piring kecilnya. Bagi Andini, pemandangan di depannya jauh lebih menakutkan daripada semua hinaan yang pernah ia terima. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu. Akhirnya, sebuah suara keluar dari mulut Bu Ratmi. Bukan kata-kata, melainkan sebuah pekikan tertahan yang terdengar seperti suara hewan yang terluka. Kemudian, dalam satu ledakan amarah dan kepanikan yang tak terkendali, ia membanting cangkir tehnya ke lantai. Prang! Pecahan porselen dan air teh yang panas berhamburan di lantai marmer yang dingin. Dan kemudian, ia menjerit. Sebuah jeritan melengking yang penuh dengan kengerian dan amarah yang meledak-ledak. Ia menatap Andini dengan mata menyala-nyala, seolah ingin membunuhnya di tempat. Apa? Teriaknya dengan suara yang memekakan telinga. Kenapa kamu kasih rendang beracun itu ke anakku? Dasar bodoh. Dunia Andini seakan berhenti berputar. Udara di paru-parunya seolah tersedot habis. Ia membeku di tempatnya, matanya terpaku pada wajah ibu mertuanya yang kini terlihat seperti iblis. Kata-kata itu, kalimat mengerikan itu, menggema di dalam kepalanya. Rendang beracun. Beracun. Rendang itu beracun. Dan ia telah mengirimkannya kepada Firman, suaminya, dengan tangannya sendiri. Kata-kata itu menggantung di udara, beracun dan mematikan, jauh lebih mematikan daripada rendang itu sendiri. Andini merasa seolah jiwanya terlepas dari raganya. Ia menatap Bu Ratmi, tetapi yang ia lihat bukan lagi ibu mertuanya yang menyebalkan. Yang ia lihat adalah monster berwajah manusia, seorang wanita yang dengan sengaja meracik maut untuknya dan menyajikannya dengan senyum manis. Kepalanya terasa ringan, lantai marmer di bawah kakinya seolah bergoyang. Hinaan, cacian, dan perlakuan dingin selama bertahun-tahun kini terasa masuk akal. Semua itu bukan sekadar ketidaksukaan biasa. Itu adalah kebencian murni. Kebencian yang cukup dalam untuk membunuh. Pertanyaan pertama yang berhasil menembus kabut tebal di otaknya adalah, mengapa? Mengapa ada orang yang begitu membencinya sampai ingin ia mati? Sementara Andini membeku dalam kengerian, Bu Ratmi justru meledak dalam kepanikan yang membabi buta. Wajahnya yang pucat kini basah oleh keringat dingin. Amarahnya pada Andini telah menguap, digantikan oleh teror yang luar biasa besar untuk putra satu-satunya. Ia meraba-raba tas tangannya dengan panik, menumpahkan isinya ke atas sofa. Dompet, kunci, lipstik, semua berhamburan. Ia mencari ponselnya. Bodoh, 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 makinya, entah pada Andini atau pada dirinya sendiri. Kenapa bisa sampai dimakan Firman? Kenapa? Tangannya gemetar begitu hebat, sehingga ia kesulitan memegang ponselnya yang akhirnya ia temukan di bawah bantal sofa. Ia mencoba membuka kunci layarnya, tetapi jarinya terus saja salah menekan. Dalam keadaan panik dan kalut, filter di mulutnya seolah lenyap. Ia mulai meracau, mengucapkan pikiran-pikiran di kepalanya dengan suara keras, seolah Andini hanyalah perabot tak bernyawa yang tidak bisa mendengar. Gagal. Rencana kita gagal total. Sialan, geramnya sambil terus mencoba menekan nomor telepon Firman. Firman, kenapa kamu tidak pastikan dia yang makan? Kamu kan tahu rencananya. Kamu, ibu, dan Maya semua akan sia-sia. Harta itu tidak akan pernah jadi milik kita. Nama itu,
Maya, terdengar asing namun menusuk di telinga Andini. Siapa Maya? Dan apa maksudnya dengan rencana kita? Kamu kan tahu rencananya. Kalimat itu menghantam Andini seperti sebuah bogem mentah tak terlihat. Firman tahu? Suaminya sendiri tahu tentang rencana pembunuhan ini? Napas Andini tercekat di tenggorokan. Rasa mual yang hebat, jauh lebih parah dari masuk anginnya, naik dari perutnya. Pengkhianatan. Ini bukan lagi sekadar percobaan pembunuhan oleh seorang mertua yang gila. Ini adalah sebuah konspirasi. Konspirasi yang melibatkan suaminya sendiri. Pria yang tidur seranjang dengannya setiap malam. Pria yang ia kirimi bekal dengan pesan cinta pagi tadi. Pria itu ingin ia mati. Kenyataan itu begitu mengerikan, begitu menyakitkan, hingga melampaui rasa takutnya akan kematian itu sendiri. Tubuhnya mulai gemetar hebat, bukan karena demam, tetapi karena guncangan jiwa yang luar biasa. Semua kepingan puzzle yang aneh kini menyatu dengan sempurna. Sikap Firman yang semakin dingin, pembelaannya yang selalu membabi buta terhadap ibunya, keengganannya membahas masalah mereka. Semua itu bukan karena ia anak yang berbakti, tetapi karena ia adalah seorang komplotan. Akhirnya, Bu Ratmi berhasil menekan nomor Firman. Ia menempelkan ponsel itu ke telinganya, wajahnya tegang. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Telepon itu terus berdering. Ayo angkat. Angkat telepon ibumu. Nak? Pintanya dengan suara bergetar, kini terdengar lebih seperti rintihan putus asa. Andini menahan napas, seluruh perhatiannya terpusat pada ponsel di tangan mertuanya. Akhirnya, dering itu berhenti. Panggilan itu dijawab. Halo? Firman? Anakku. Kamu tidak apa-apa, kan? Serbu Bu Ratmi. Hening sejenak. Kemudian, suara di seberang sana menjawab, tetapi itu bukan suara Firman. Itu suara pria lain, terdengar panik dan terengah-engah. Halo? Halo? Bu? Ini siapa? Ya? Maaf, ini ponselnya Pak Firman, kata suara itu. Wajah Bu Ratmi semakin pucat. Saya ibunya Firman. Firman mana? Kenapa kamu yang mengangkat teleponnya? Berikan teleponnya ke anakku sekarang. Bentaknya, suaranya melengking karena panik. Pria di seberang sana terdengar mengambil napas. Ibu, tenang dulu, Bu. Ibu harus tenang. Ini saya, Roni, teman kantornya Pak Firman. Pak Firman. Pak Firman kolaps. Bu. Jantung Andini serasa diremas. Kolaps. Kata itu terdengar seperti lonceng kematian. Kolaps bagaimana? Maksudmu apa? Jerit Bu Ratmi, air matanya mulai mengalir deras di pipinya. Tadi setelah makan siang dari bekal yang dibawanya, Pak Firman tiba-tiba mengeluh perutnya sakit luar biasa, seperti terbakar katanya. Tidak lama kemudian, dia kejang-kejang hebat di lantai. Bu, mulutnya berbusa. Kami semua panik. Ini kami sedang dalam perjalanan ke rumah sakit Medika. Ambulans baru saja berangkat beberapa menit yang lalu. Bruk. Ponsel itu terlepas dari genggaman Bu Ratmi dan jatuh berdebam di lantai. Wajahnya kini kosong, sebuah topeng kengerian murni. Kepanikan yang tadinya masih bisa ia lampiaskan dalam makian, kini berubah menjadi teror sunyi yang melumpuhkan. Anaknya, putra kesayangannya, darah dagingnya sendiri telah memakan racun yang ia siapkan untuk orang lain. Ironi yang kejam itu menghancurkannya dalam sekejap. Di tengah keheningan yang mencekam itu, hanya ada suara isak tangis Bu Ratmi yang pecah. Andini, yang sedari tadi seperti patung, akhirnya tersentak kembali ke dunia nyata oleh dua kata, rumah sakit Medika. Nama itu menjadi satu-satunya hal yang jelas di tengah kekacauan di kepalanya. Sebuah tujuan. Sebuah tempat di mana ia akan melihat akhir dari semua ini. Bu Ratmi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang merah dan bengkak menatap Andini dengan kebencian yang baru, kebencian yang gila. Ini semua salahmu, desisnya. Ia bangkit, menerjang Andini dan mencengkeram lengannya dengan kekuatan yang tidak disangka-sangka. Kukunya menancap dalam di kulit Andini. Kalau kamu memakannya, anakku tidak akan seperti ini. Kamu pembawa sial. Kamu yang harusnya menderita, bukan dia. Ia mulai menyeret Andini, yang masih terlalu syok untuk melawan, menuju pintu depan. Ayo ke rumah sakit. Ayo. Kamu harus lihat apa yang sudah kamu perbuat pada anakku. Kamu harus lihat. Teriaknya seperti orang kesetanan, menyeret Andini keluar dari rumahnya sendiri, menuju mobilnya, menuju babak baru dari mimpi buruk yang tampaknya tidak akan pernah berakhir. Perjalanan menuju rumah sakit Medika adalah neraka terburuk yang pernah Andini alami. Bu Ratmi mengemudi seperti orang gila. Mobil melaju kencang, menyalip dari kiri dan kanan,
mengabaikan lampu merah dan klakson dari pengendara lain. Setiap manuver berbahaya diiringi dengan makian dan sumpah serapah yang ia tujukan pada Andini yang duduk gemetar di kursi penumpang. Gara-gara kamu. Semua ini gara-gara kamu. Seandainya dulu Firman tidak menikah denganmu. Seandainya kamu mati saja dari dulu. Racau Bu Ratmi sambil memukul-mukul setir. Andini hanya bisa diam, memegangi sabuk pengaman erat-erat. Pikirannya kosong. Ia tidak merasakan takut akan kecelakaan. Rasa sakit dari pengkhianatan Firman telah mematikan semua emosinya yang lain. Di dalam mobil yang melaju kencang itu, kenangan-kenangan manis bersama Firman berkelebat di benaknya, tetapi kini semuanya terasa seperti racun. Senyumnya, pelukannya, kata-kata cintanya, semua terasa palsu. Setiap momen indah yang pernah mereka bagi kini tercemar oleh kebenaran yang mengerikan. Di balik semua itu, suaminya merencanakan kematiannya. Siapa Maya? Kekasihnya? Sudah berapa lama mereka bersama? Apakah pernikahan mereka dari awal hanyalah sebuah siasat untuk menguasai hartanya? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamnya tanpa henti. Rasa sedih karena suaminya mungkin sekarat, kini telah sepenuhnya lenyap, digantikan oleh rasa jijik dan amarah yang dingin membeku. Mereka tiba di rumah sakit dengan suara decitan ban yang memekakkan telinga. Bu Ratmi memarkir mobilnya sembarangan lalu berlari menuju lobi UGD, masih menyeret Andini bersamanya. Aroma antiseptik yang tajam dan pemandangan orang-orang yang panik dan terluka menyambut mereka. Bu Ratmi menghampiri meja resepsionis dengan napas terengah-engah. Pasien atas nama Firman Gunardi. Di mana anak saya? Tanyanya dengan tidak sabar. Perawat yang bertugas memeriksa data di komputernya dengan tenang. Bapak Firman Gunardi sudah dipindahkan ke ruang ICU di lantai 3, Bu. Kondisinya masih kritis. Keluarga dimohon menunggu di ruang tunggu. Lantai 3. Ruang tunggu ICU. Koridor itu terasa dingin dan sunyi, kontras dengan kekacauan di UGD. Hanya ada beberapa orang yang duduk dengan wajah cemas. Dan di ujung koridor, di depan pintu kaca besar bertuliskan, Intensive Care Unit, Andini melihatnya. Seorang wanita. Ia masih muda, mungkin beberapa tahun di bawah Andini. Tubuhnya jenjang, rambutnya hitam panjang tergerai indah, dan wajahnya cantik meskipun kini basah oleh air mata dan riasannya sedikit luntur. Ia mengenakan gaun mahal dan menenteng tas bermerek. Wanita itu sedang berjalan mondar-mandir dengan gelisah, ponsel menempel di telinganya. Itukah Maya? Saat melihat Bu Ratmi, wanita itu langsung mematikan teleponnya dan menghambur ke arah mereka. Tante dari mana saja? Gimana ini? Aku sudah hubungi tante dari tadi tidak diangkat. Firman, tante. Kata dokter kondisinya parah sekali. Rengeknya, suaranya terdengar manja sekaligus panik. Bu Ratmi memeluknya sekilas. Tenang, Maya, tenang. Tante juga baru tahu, kata Bu Ratmi, mencoba menenangkan, tetapi suaranya sendiri bergetar. Mereka berdua, ibu dan kekasih gelap, berdiri berpelukan dalam kecemasan, seolah Andini tidak ada di sana. Kemudian, Maya melepaskan pelukannya. Matanya yang tajam menangkap sosok Andini yang berdiri diam di belakang Bu Ratmi. Tunggu, kata Maya, menyipitkan matanya. Kenapa perempuan ini ada di sini? Tanyanya pada Bu Ratmi. Bu Ratmi menoleh ke belakang dengan tatapan penuh kebencian. Ini biang keladinya. Dia yang memberikan rendang itu pada Firman, desisnya. Mata Maya langsung menyala penuh amarah. Ia melupakan kesedihannya sejenak, digantikan oleh kebencian yang meluap-luap. Ia mendekati Andini dengan langkah cepat. Jadi ini ulahmu? Bentaknya, suaranya bergema di koridor yang sepi. Seharusnya kamu yang makan racun itu, bukan Mas Firman. Andini hanya menatapnya tanpa ekspresi. Wajahnya pucat, tetapi matanya dingin dan jernih. Di hadapannya kini berdiri dua arsitek dari rencana pembunuhannya, menangisi kegagalan mereka yang justru menimpa salah satu dari mereka. Tante ini bagaimana, sih? Maya kini beralih memarahi Bu Ratmi, suara mereka kini hanya bisikan tajam penuh amarah. Kenapa tante tidak pastikan saja dia memakannya di depan tante? Sekarang Firman kritis. Kalau sampai terjadi apa-apa dengannya, bagaimana dengan rencana kita? Harta itu, pernikahan kita, semuanya bisa hancur. Pernikahan kita. Kata-kata itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati pernikahan Andini dan Firman. Jadi benar. Mereka berencana membunuhnya, mengambil semua hartanya, lalu menikah dan hidup bahagia. Di atas kuburannya. Rasa sakit di hati Andini kini telah mati rasa, berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat kuat. Ia menatap dua wanita di hadapannya.
Satu ibu yang rela membunuh demi keserakahan anaknya, satu lagi kekasih yang rela membunuh demi harta dan status. Dan suaminya, pria yang ia cintai, adalah otak di balik semua ini. Mereka semua monster. Maya, yang merasa tidak mendapat reaksi dari Andini, menjadi semakin marah. Ia kembali menghampiri Andini, kali ini lebih dekat, sampai Andini bisa mencium aroma parfumnya yang mahal. Kamu dengar tidak? Ini semua salahmu. Ia mendorong bahu Andini, tetapi Andini tidak bergeming. Kamu, desis Maya, menunjuk lurus ke wajah Andini, jemarinya yang lentik dengan kuku merah menyala bergetar karena marah. Harusnya kamu yang terbaring sekarat di dalam sana. Kalau saja kamu mati sesuai rencana, Mas Firman tidak akan pernah mengalami ini. Kamu tidak pantas hidup. Kamu pembunuh. Tuduhan itu, kata, pembunuh, yang keluar dari mulut seorang calon pembunuh, terdengar begitu absurd dan ironis. Itulah titik baliknya. Di koridor rumah sakit yang dingin itu, di antara dua wanita iblis yang meratapi kegagalan rencana jahat mereka, Andini yang lama telah mati. Yang tersisa adalah seorang wanita yang telah melihat kebusukan paling dalam dari orang-orang terdekatnya. Ia tidak lagi merasa takut atau sedih. Ia hanya merasakan kejelasan yang menusuk. Kejelasan bahwa ia harus bertahan hidup, bukan untuk meratapi pengkhianatan ini, tetapi untuk memastikan mereka semua mendapatkan balasan yang setimpal. Waktu di ruang tunggu Icu seolah berhenti berdetak. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Andini duduk di salah satu kursi dingin yang terbuat dari logam, sedikit menjauh dari Bu Ratmi dan Maya. Ia tidak lagi menatap mereka. Pandangannya lurus ke depan, ke pintu kaca buram yang memisahkannya dari pria yang pernah menjadi pusat dunianya. Di sisinya yang lain, Bu Ratmi dan Maya duduk berdekatan, sesekali berbisik dengan panik. Bu Ratmi tak henti-hentinya merapal doa, tangannya menggenggam tasbih dengan erat, sebuah pemandangan ironis dari seorang wanita yang beberapa jam lalu baru saja mencoba melakukan pembunuhan. Maya, di sisi lain, terus-menerus memeriksa ponselnya, wajahnya tegang karena cemas akan masa depannya yang kini di ujung tanduk. Mereka adalah trio yang ganjil, seorang istri yang dikhianati, seorang ibu yang panik, dan seorang kekasih gelap yang serakah, semua disatukan oleh nasib seorang pria yang terbaring di antara hidup dan mati. 1 jam berlalu. Kemudian 2 jam. Akhirnya, pintu Icu itu terbuka. Seorang dokter paruh baya dengan wajah lelah dan kacamata tebal melangkah keluar. Seketika, Bu Ratmi dan Maya melesat dari kursi mereka dan menghampiri sang dokter, memberondongnya dengan pertanyaan. Bagaimana anak saya, Dok? Dia baik-baik saja, kan? Kapan dia sadar? Seru Bu Ratmi. Tolong lakukan apa saja, Dok. Kami akan bayar berapapun. Timpal Maya, suaranya bergetar. Dokter itu mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Ia menatap kedua wanita itu dengan tatapan prihatin, lalu pandangannya beralih pada Andini yang kini juga sudah berdiri. Mohon tenang, Ibu, Mbak, ujar dokter itu dengan suara berat. Saya harus menyampaikan ini dengan jujur. Kondisi pasien sangat tidak stabil. Ia berhenti sejenak, memilih kata-kata yang tepat. Zat racun yang masuk ke dalam tubuh pasien bersifat sangat korosif dan bekerja dengan luar biasa cepat. Telah terjadi kerusakan organ multipel yang sangat parah, terutama pada bagian lambung, hati, dan ginjal. Kami sudah melakukan berbagai upaya, termasuk prosedur lavase lambung dan memberikan beberapa jenis antidotum. Namun sepertinya racunnya sudah terlanjur menyebar luas melalui aliran darah. Penjelasan medis itu terdengar seperti vonis. Setiap kata adalah palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harapan Bu Ratmi. Jantungnya pun kini semakin melemah dan menunjukkan aktivitas yang tidak normal. Tekanan darahnya terus menurun drastis. Lanjut sang dokter. Ia menatap Bu Ratmi dengan sorot mata penuh simpati. Maaf, Bu. Kami sudah melakukan yang terbaik semampu kami. Tapi dalam kondisi seperti ini, secara medis, kemungkinannya sangat kecil. Sebaiknya pihak keluarga mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Tidak mungkin, jerit Bu Ratmi, menolak untuk menerima kenyataan. Dokter pasti salah. Anak saya kuat. Dia pasti selamat. Tolong, Dok, selamatkan anak saya. Saya akan berikan apapun yang dokter minta. Ia mencoba meraih-raih jas dokter itu, tetapi ditahan oleh seorang perawat. Maya hanya bisa terisak di belakangnya. Wajah cantiknya kini luluh lantak oleh air mata keputusasaan. Dokter itu kemudian menoleh pada Andini, yang sedari tadi hanya dia mendengarkan dengan wajah pucat namun tenang. Anda istrinya, kan, Bu Andini? Tanyanya lembut. Andini mengangguk pelan. Mungkin. Anda boleh masuk untuk melihatnya sebentar. Barangkali kehadiran Anda bisa memberinya sedikit kekuatan,
kata dokter itu. Tapi, Dok, saya ibunya. Saya yang harusnya masuk, protes Bu Ratmi. Dan saya calon istrinya, sambar Maya dengan tidak tahu malu. Seorang perawat senior melangkah maju dengan tegas. Mohon maaf, Bu, Mbak. Sesuai prosedur, dalam kondisi kritis seperti ini, hanya istri sah atau wali terdekat yang diizinkan masuk. Mohon menunggu di sini. Penegasan statusnya sebagai istri sah terasa seperti sebuah kemenangan kecil yang getir bagi Andini. Dengan langkah yang terasa berat, ia mengikuti perawat itu masuk ke dalam ruangan ICU, meninggalkan jeritan frustrasi Bu Ratmi dan isak tangis Maya di belakang pintu. Dunia di dalam ruang ICU terasa berbeda. Hanya ada suara desis ventilator dan bunyi bip yang monoton dan lemah dari mesin-mesin di sekitar ranjang. Bau obat-obatan menusuk hidung. Dan di sana, di tengah-tengah keruwetan kabel dan selang, terbaringlah Firman. Wajahnya yang dulu tampan kini bengkak dan pucat kebiruan. Sebuah selang masuk melalui hidungnya, satu lagi melalui mulutnya. Dadanya naik turun dengan susah payah, dibantu oleh mesin pernapasan. Matanya terpejam, tetapi alisnya berkerut, menandakan rasa sakit yang luar biasa bahkan dalam ketidaksadarannya. Ia tidak lagi terlihat seperti pria gagah yang Andini kenal. Ia terlihat lemah, kecil, dan menyedihkan. Andini berdiri di samping ranjang, menatap sosok yang telah menghancurkan hatinya. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa sedih. Cinta yang pernah membara di hatinya, kini telah menjadi abu yang dingin. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan kejelasan yang menyakitkan. Ia menatap wajah suaminya, mencoba mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai, tetapi tidak ia temukan. Yang ia lihat hanyalah seorang penipu, seorang pengkhianat, seorang calon pembunuh yang gagal. Ia membiarkan keheningan dan suara mesin menjadi latar belakang dari percakapan terakhir mereka. Sebuah percakapan satu arah. Ia mencondongkan tubuhnya, mendekatkan bibirnya ke telinga Firman. Udara di sekitar suaminya berbau kematian. Mas Firman, bisiknya, suaranya serak namun terdengar jelas di antara bunyi mesin. Kamu bisa dengar aku? Ia melihat sedikit getaran di kelopak mata suaminya. Mungkin hanya refleks, atau mungkin, di suatu tempat di dalam kesadarannya yang meredup, Firman mendengarnya. Aku sudah tahu semuanya, Mas. Tentang rencanamu, ibumu, dan Maya. Andini berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Bunyi, bip, dari monitor jantung di sampingnya terdengar semakin cepat dan tidak beraturan. Rendang buatan ibumu, katanya resep spesial. Aku yakin rasanya enak sekali, sampai kamu tidak sadar kalau itu disiapkan untuk orang lain. Ia menghela napas. Napas yang melepaskan semua beban, semua cinta, semua harapan yang pernah ia miliki untuk pria ini. Kamu suka, kan? Bisiknya lagi, dengan nada yang nyaris tanpa emosi. Selamat menikmati, di neraka. Andini menegakkan tubuhnya. Ia telah mengatakan semua yang perlu ia katakan. Bukan kata-kata maaf atau perpisahan yang penuh air mata, melainkan sebuah kalimat penghakiman yang dingin dan final. Dan seolah merespons kata-kata terakhirnya, tepat pada saat itu, mesin monitor jantung di samping ranjang mengeluarkan satu bunyi panjang yang melengking dan memekakan telinga. Garis hijau yang tadinya naik turun dengan lemah, kini berubah menjadi satu garis lurus yang tak berujung. Bunyi itu menusuk keheningan, mengumumkan sebuah akhir. Pintu ICU terbuka dengan kasar, dokter dan beberapa perawat bergegas masuk, mendorong Andini dengan lembut ke samping. Mereka memulai prosedur resusitasi, tetapi Andini tahu. Semuanya sudah terlambat. Firman telah pergi, membawa serta semua kebohongan dan rencana busuknya ke liang lahat. Suara melengking dari monitor jantung yang menandakan garis lurus itu, seolah merobek keheningan di seluruh lantai 3. Di luar ruangan, Bu Ratmi dan Maya yang mendengar suara itu langsung melompat berdiri, wajah mereka dipenuhi kengerian. Pintu ICU yang terbuka dan kesibukan para tenaga medis yang bergegas masuk menjadi konfirmasi atas ketakutan terburuk mereka. Bu Ratmi mencoba menerobos masuk, tetapi ditahan oleh 2 orang perawat. Tunggu di luar, Bu. Mohon jangan menghalangi, kata salah seorang perawat dengan tegas. Bu Ratmi hanya bisa menempelkan wajahnya ke kaca pintu, menyaksikan dengan putus asa saat para dokter berusaha memompa jantung anaknya. Di dalam, Andini hanya berdiri diam di sudut ruangan, menjadi penonton yang tenang di barisan paling depan dari drama terakhir kehidupan suaminya. Ia melihat semua upaya itu, kompresi dada yang kuat, sengatan listrik dari defibrilator yang membuat tubuh Firman kejang sesaat, suntikan-suntikan adrenalin. Semua terasa seperti sebuah pertunjukan yang sia-sia. Kematian sudah datang menjemput, dan tidak ada teknologi medis manapun yang bisa melawannya.
Setelah beberapa menit yang terasa menegangkan, sang dokter kepala akhirnya berhenti. Ia menggelengkan kepalanya dengan lelah kepada timnya. Semua aktivitas berhenti. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, kini terasa lebih berat dan final. Dokter itu berjalan keluar ruangan, melepaskan maskernya dengan gestur pasrah. Ia menatap Bu Ratmi, yang kini gemetar hebat sambil berpegangan pada Maya. Wajah sang dokter tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang sudah tahu jawabannya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, ujar dokter itu dengan suara pelan dan penuh duka. Tepat pada pukul 17.05, jantung Bapak Firman berhenti berdetak. Beliau tidak dapat diselamatkan. Saya atas nama rumah sakit turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Hening. Untuk sepersekian detik, dunia seakan membeku. Bu Ratmi hanya menatap dokter itu dengan tatapan kosong, otaknya menolak untuk memproses informasi tersebut. Anaknya, Firmannya, satu-satunya harta dalam hidupnya, telah tiada. Kemudian, kebekuan itu pecah. Sebuah suara keluar dari tenggorokan Bu Ratmi, bukan tangisan, melainkan sebuah raungan panjang yang mengerikan seperti seekor binatang yang terluka parah. Raungan yang penuh dengan rasa sakit, kehilangan, dan kegilaan. Kesedihannya yang luar biasa besar itu tidak bertahan lama. Dalam sekejap, rasa sedih itu menguap dan bermetamorfosis menjadi amarah yang membara. Matanya yang merah dan liar mencari satu target untuk dilampiaskan. Dan ia menemukannya. Andini, yang baru saja melangkah keluar dari ruang ICU dengan wajah tenang yang tak terbaca. Pembunuh, jerit Bu Ratmi, suaranya menggema di seluruh koridor rumah sakit. Kau yang membunuh anakku. Dengan kekuatan yang didorong oleh duka dan kegilaan, ia menerjang Andini. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang ibu yang berduka, melainkan seperti seekor singa betina yang mengamuk. Ia menjambak rambut Andini, menariknya dengan kasar. Kuku-kukunya yang panjang mencakar wajah dan lengan Andini, meninggalkan bekas merah yang perih. Dasar perempuan sialan. Harusnya kau yang mati. Bukan anakku, makinya sambil terus menyerang. Beberapa pengunjung dan perawat yang melihat kejadian itu terpekik kaget. Maya mencoba menarik Bu Ratmi, tetapi tenaga wanita tua yang kalap itu terlalu kuat. Tante, sudah tante. Jangan di sini. Kita bisa celaka. Bisik Maya panik. Dua orang petugas keamanan rumah sakit bergegas datang dan berusaha melerai. Mereka mencoba menarik Bu Ratmi menjauh dari Andini, tetapi wanita itu meronta-ronta dengan brutal. Dalam puncak histerianya, ia tidak lagi bisa mengontrol mulutnya. Kebenaran yang selama ini ia sembunyikan meledak keluar dalam bentuk pengakuan publik yang mengerikan. Lepaskan aku. Aku harus membunuh perempuan ini, teriaknya kepada petugas keamanan. Racun itu seharusnya untuk dia. Bukan untuk Firmanku. Anakku hanya ingin mengambil kembali harta yang sudah seharusnya jadi miliknya. Kenapa kau begitu jahat, Andini? Kau membunuh anakku dengan racun yang aku buat khusus untukmu. Setiap kata adalah paku yang ia tancapkan sendiri di peti matinya. Semua orang di koridor itu, para perawat, keluarga pasien lain, dan petugas keamanan, mendengar pengakuan itu dengan jelas. Wajah mereka berubah dari kaget menjadi ngeri. Maya yang mendengar pengakuan gamblang itu menjadi pucat pasi. Ia sadar semuanya sudah berakhir. Ia melepaskan pegangannya pada Bu Ratmi dan perlahan-lahan mundur, mencoba berbaur dengan kerumunan, berharap bisa menghilang. Di tengah kekacauan itu, Andini berdiri tegak. Rambutnya aut-autan, ada beberapa goresan berdarah di pipi dan lengannya, blusnya sedikit robek di bagian bahu. Tapi matanya tidak menunjukkan rasa takut atau sakit. Matanya dingin, tajam, dan penuh dengan ketegasan yang menakutkan. Ia membiarkan para petugas keamanan akhirnya berhasil mengamankan Bu Ratmi, yang kini terkulai lemas di lantai sambil terus menangis dan meracau. Dengan gerakan tenang, Andini merapikan rambut dan pakaiannya. Ia mengabaikan tatapan iba dan ngeri dari orang-orang di sekitarnya. Ia berjalan mendekati kepala petugas keamanan, seorang pria berperawakan tegap dengan wajah tegas. Pak, panggil Andini. Suaranya tidak bergetar sama sekali. Tenang, jelas, dan berwibawa. Semua mata tertuju padanya. Tolong panggil pihak kepolisian sekarang juga. Ia menunjuk pada Bu Ratmi yang kini meronta dalam kungkungan petugas. Wanita ini baru saja mengakui perbuatannya di depan banyak saksi. Kalimatnya diucapkan dengan jeda yang terukur, memastikan setiap kata terdengar jelas. Dia mengaku telah merencanakan dan mencoba untuk membunuh saya dengan menggunakan racun. Namun rencananya gagal, dan secara tidak sengaja telah membunuh putranya sendiri, almarhum suami saya. Ia kemudian melirik tajam ke arah Maya, yang sudah hampir mencapai ujung koridor,
berusaha melarikan diri. Dan wanita yang bersamanya itu, lanjut Andini dengan suara yang lebih keras, membuat Maya membeku di tempat, adalah kaki tangannya dalam rencana pembunuhan ini. Semua mata kini beralih pada Maya, menjebaknya dalam sorotan. Kepala keamanan itu menatap Andini sejenak, melihat keteguhan di matanya, lalu tanpa ragu ia mengangkat radio komunikasinya ke mulut. Karma telah datang. Dan Andini, sang korban yang selamat, kini telah menjelma menjadi sang penuntut keadilan. Kedatangan polisi di koridor rumah sakit yang ramai itu, mengubah drama keluarga yang tragis, menjadi sebuah kasus kriminal yang gamblang. Bu Ratmi, yang tenaganya sudah habis terkuras oleh amukan dan kesedihan, tidak memberikan perlawanan. Ia hanya menatap kosong saat petugas memborgol tangannya yang gemetar. Wajahnya yang bengkak karena air mata tampak tua dan kalah. Di sisi lain, Maya berusaha keras menyangkal segalanya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya pacarnya, saya tidak tahu apapun tentang racun. Kilahnya, mencoba memasang wajah korban yang ketakutan. Namun, kesaksian dari belasan pasang mata dan telinga yang mendengar jeritan histeris Bu Ratmi membuatnya tidak berkutik. Polisi membawa mereka berdua, meninggalkan Andini yang berdiri di tengah keheningan yang tiba-tiba, dikelilingi oleh puing-puing kehidupannya yang hancur. Malam itu, ia memberikan kesaksian awalnya kepada polisi dengan ketenangan yang luar biasa, menceritakan setiap detail dengan presisi yang membuat para penyidik terkesan sekaligus merinding. Beberapa minggu berlalu. Kasus, rendang beracun, meledak menjadi berita utama di seluruh negeri. Media massa meliputnya dengan penuh sensasi, menjulukinya sebagai kisah modern tentang keserakahan, pengkhianatan, dan karma yang mengerikan. Foto-foto Andini, Firman, Bu Ratmi, dan Maya terpampang di halaman depan surat kabar dan portal berita online. Andini mengurung diri di rumahnya, yang kini terasa terlalu besar dan sepi. Ia harus melalui prosesi yang surreal, mengurus pemakaman suaminya. Di hadapan para pelayat yang memberinya tatapan iba, ia harus berpura-pura menjadi seorang istri yang berduka, menelan kembali semua kebencian dan rasa jijiknya demi menjaga formalitas. Ia menguburkan seorang pria yang jasadnya ia urus, tetapi jiwanya telah ia kutuk. Sementara itu, di dalam ruang interogasi yang dingin di kantor polisi, kerajaan dusta yang dibangun oleh Bu Ratmi dan Maya runtuh berkeping-keping. Dihadapkan pada bukti-bukti awal dan kesaksian yang memberatkan, persekutuan mereka pecah. Mereka saling menyerang seperti dua ekor ular di dalam karung yang sama. Ini semua ide Maya, tuduh Bu Ratmi dengan suara serak. Dia yang meracuni pikiran anak saya. Dia yang bilang kalau satu-satunya cara untuk hidup bahagia adalah dengan menyingkirkan Andini dan menguasai hartanya. Saya hanya seorang ibu yang ingin melihat anaknya bahagia. Para penyidik hanya mendengarkan dengan sabar, mencatat setiap kata. Di ruangan lain, Maya memberikan versi ceritanya sendiri. Saya tidak pernah menyuruh Tante Ratmi menggunakan racun. Itu idenya sendiri, isaknya dengan dramatis. Dia yang dari dulu membenci Andini. Dia bilang Andini mandul dan tidak becus jadi istri. Rencana kami hanya untuk membuat mereka bercerai, bukan membunuh. Tante Ratmi yang sudah gila. Kebohongan dan saling tuding itu justru membuat pekerjaan polisi menjadi sangat mudah. Setiap kali mereka saling menyalahkan, mereka justru membocorkan detail-detail baru dari rencana mereka, mengonfirmasi tingkat keterlibatan mereka masing-masing, dan menganyam jerat hukum yang semakin kencang di leher mereka sendiri. Bagi Andini, hari-hari berlalu dalam kabut. Ia menghabiskan waktunya dengan pengacara, memberikan keterangan lanjutan kepada polisi, dan mencoba untuk menata kembali hidupnya. Ia tahu, untuk bisa benar-benar melangkah maju, ia harus membersihkan rumah ini dari semua jejak Firman. Itu adalah tugas yang berat, sebuah ritual menyakitkan yang harus ia lakukan. Suatu sore, ia memberanikan diri masuk ke ruang kerja Firman, sebuah ruangan yang selama ini menjadi tempat suaminya menghabiskan banyak waktu, yang kini ia tahu, digunakan untuk merencanakan kematiannya. Debu tipis sudah mulai menyelimuti meja kayu yang kokoh. Andini mulai mengemas barang-barang pribadi suaminya ke dalam kardus. Buku-buku, berkas kantor, koleksi pulpen mewahnya. Setiap benda terasa seperti artefak dari sebuah kehidupan yang palsu. Ia membuka laci meja satu persatu. Di laci paling bawah, ia merasakan ada sesuatu yang janggal. Dasarnya terasa lebih tinggi dari yang seharusnya. Dengan sedikit rasa curiga, ia merabanya dan menemukan sebuah panel kayu tipis yang bisa digeser. Sebuah kompartemen rahasia. Jantungnya berdebar kencang saat ia membukanya. Di dalamnya, tergeletak sebuah kotak kayu berukir yang terkunci. Tanpa ragu, ia mengambil palu kecil dari gudang dan membongkar paksa kunci kotak itu. Isinya membuat napasnya tercekat. Di dalamnya terdapat tumpukan bukti pengkhianatan yang paling pamungkas. Di tumpukan paling atas,
tergeletak sebuah dokumen resmi. Sebuah polis asuransi jiwa senilai 10 miliar rupiah. Tertanggung, Andini Putri Wijaya. Penerima manfaat, Maya Lestari. Tanggal polis itu diaktifkan adalah 6 bulan yang lalu, tepat saat sikap Firman dan Bu Ratmi menjadi semakin dingin dan agresif. Di bawah polis itu, ada setumpuk foto cetak. Foto-foto Firman dan Maya yang sedang berlibur di Eropa, berciuman di depan Menara Eiffel, berpelukan di atas gondola di Venesia. Perjalanan-perjalanan bisnis yang Firman katakan padanya. Ternyata adalah liburan romantis bersama selingkuhannya. Ada juga surat-surat cinta dari Maya, penuh dengan kata-kata mesra dan rencana masa depan mereka setelah masalah kecil itu, dirinya, berhasil disingkirkan. Dan yang paling menyakitkan, ada salinan laporan keuangan yang menunjukkan bagaimana selama setahun terakhir, Firman secara sistematis memindahkan aset dari rekening bersama mereka ke rekening pribadi atas nama dirinya dan Maya. Andini menatap semua bukti itu, tumpukan kertas yang merupakan manifesto dari kejahatan mereka. Anehnya, ia tidak menangis. Air matanya sudah kering. Ia juga tidak merasakan sakit hati yang baru. Hatinya sudah mati rasa. Yang ia rasakan adalah gelombang amarah yang dingin dan dahsyat. Ini adalah pembenaran. Ini adalah justifikasi atas semua kebencian yang mulai ia rasakan. Mereka bukan hanya serakah, mereka kejam, teliti, dan tidak memiliki hati nurani. Malam itu juga, ia menghubungi pengacaranya dan tim penyidik. Saya menemukan sesuatu, katanya dengan suara yang tenang namun mematikan. Saya menemukan paku terakhir untuk peti mati mereka. Dengan bukti-bukti baru yang tak terbantahkan ini, kasus melawan Bu Ratmi dan Maya menjadi kedap udara. Tidak ada lagi celah untuk pembelaan. Runtuhnya kerajaan dusta mereka kini sudah final dan tak terhindarkan. Hari persidangan terakhir tiba beberapa bulan kemudian. Ruang sidang itu penuh sesak oleh wartawan dan masyarakat yang penasaran. Andini melangkah masuk dengan anggun. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan berwarna biru tua, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya hanya dipoles riasan tipis. Ia duduk di kursi saksi korban dengan punggung tegak, memancarkan aura ketenangan yang kontras dengan suasana tegang di sekelilingnya. Di seberang ruangan, di kursi pesakitan, duduklah Bu Ratmi dan Maya. Penampilan mereka adalah cerminan dari kehancuran jiwa mereka. Bu Ratmi terlihat 10 tahun lebih tua, rambutnya menipis dan memutih, tatapannya kosong seolah sudah tidak lagi berada di dunia ini. Maya, si sosialita cantik, kini tampak kuyu dan pucat, sisa-sisa kecantikannya luntur oleh stres dan ketakutan. Hakim ketua mengetukkan palunya, suaranya menggema memenuhi ruangan. Ia membacakan ringkasan kasus, menyebutkan semua bukti yang memberatkan, termasuk pengakuan histeris di rumah sakit dan kotak berisi bukti pengkhianatan yang ditemukan Andini. Akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Dengan ini, majelis hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa, Ratmi Handayani dan Maya Lestari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan hukuman pidana kepada kedua terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Palu diketuk 3 kali. Final. Reaksi keduanya berbeda. Maya langsung ambruk, menangis meraung-raung dengan histeris, memanggil-manggil nama Firman dan mengutuk takdirnya. Ia harus diseret keluar dari ruang sidang oleh para penjaga. Sementara itu, Bu Ratmi hanya diam. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Ia hanya menatap kosong ke depan, seolah hukuman seumur hidup di dunia ini tidak ada artinya lagi baginya. Hukuman terbesarnya adalah kehilangan putra yang begitu ia puja, karena kebodohannya sendiri. Andini menyaksikan semua itu tanpa ekspresi. Keadilan telah ditegakkan. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan keluar dari ruang sidang, melewati kilatan lampu kamera para wartawan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak merasakan euforia kemenangan, melainkan sebuah kelegaan yang dalam dan sunyi. Babak tergelap dalam hidupnya akhirnya resmi berakhir. Dalam perjalanan pulang, ia tidak langsung menuju ke rumahnya. Ia meminta sopirnya untuk berhenti di sebuah taman kota yang rindang. Ia duduk di sebuah bangku di bawah pohon, membiarkan angin sepau-sepau menerpa wajahnya. Ia memikirkan ironi yang luar biasa dari seluruh kejadian ini. Penyakit masuk angin yang ia anggap sebagai kelemahan, ternyata adalah perisai yang menyelamatkan nyawanya. Semangkuk rendang, simbol dari masakan rumahan yang penuh cinta, telah diubah menjadi senjata pembunuh. Dan cinta seorang ibu yang katanya tanpa batas, ternyata memiliki sisi gelap yang bisa menghancurkan segalanya, termasuk objek dari cinta itu sendiri. Ia menghabiskan waktu hampir 1 jam di sana, merenung dan melepaskan semua sisa-sisa masa lalunya. Ketika ia tiba kembali di rumah megah itu, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi hawa dingin yang menekan.
Rumah itu tidak lagi terasa seperti sangkar emas atau calon makamnya. Rumah itu kini adalah bentengnya. Miliknya seutuhnya. Selama ini, ia selalu berpikir untuk menjual rumah ini dan pergi jauh. Tetapi sekarang ia berubah pikiran. Mengapa ia harus lari? Ini adalah rumahnya. Ini adalah trofi kemenangannya. Selama beberapa hari berikutnya, ia melakukan sebuah ritual pembersihan. Ia memanggil beberapa orang untuk membantunya mengeluarkan semua perabotan dan barang-barang peninggalan Firman dan Bu Ratmi. Semua jejak mereka ia hapus tanpa sisa. Puncaknya adalah ketika ia berdiri di depan potret pernikahan mereka yang besar, yang masih tergantung di dinding ruang keluarga. Ia menatap wajahnya sendiri di dalam foto itu, seorang wanita muda naif yang tersenyum bahagia. Kemudian ia menatap wajah Firman di sampingnya. Ia tidak lagi merasakan apa-apa. Dengan tenang, ia menurunkan potret itu dari dinding, tidak membantingnya, tetapi membawanya dengan hati-hati ke gudang dan menyimpannya di sudut paling gelap. Masa lalu itu kini sudah resmi ia arsipkan. Sore itu, Andini berdiri di balkon kamarnya, menghadap ke taman anggreknya yang sedang bermekaran dengan indah. Bunga-bunga yang pernah menjadi sasaran kritik mertuanya, karena dianggap lebih ia perhatikan daripada suaminya. Ia tersenyum tipis. Ia memegang secangkir teh melati hangat, aromanya menenangkan jiwa. Matahari terbenam di ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga, ungu, dan emas. Itu adalah pemandangan matahari terbenam terindah yang pernah ia lihat. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan kehangatan cangkir di tangannya dan kehangatan kebebasan di hatinya. Ia telah melewati neraka dan keluar sebagai pemenang. Ia tidak hanya selamat, ia telah terlahir kembali. Lebih kuat, lebih bijaksana, dan yang terpenting, bebas. Bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, tanpa ada lagi duri dalam daging yang menyakitinya. Saat ia membuka mata dan menyesap tehnya, senyum tipis di wajahnya berubah menjadi senyum tulus yang penuh dengan kedamaian. Fajar yang baru telah menantinya, dan kali ini, ia akan menyambutnya sebagai ratu di istananya sendiri.